Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Abdillah dengan NIM akhir 108. Kelompok kami mengangkat kasus mengenai perjalanan pendidikan dua mahasiswa penyandang disabilitas dari Universitas Brawijaya, yaitu Dwi Purnama Sidik dan Elo Kusuma Alfred, yang berhasil menyelesaikan studi mereka dengan predikat cum laude, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Dwi Purnama Sidik adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika yang merupakan pengguna kursi roda. Dalam perjalanannya, Dwi menunjukkan perkembangan kognitif dan sosial emosional yang positif. Ia aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan dan menunjukkan kemampuan adaptasi serta manajemen diri yang baik. Dukungan keluarga, kampus, serta aksesibilitas lingkungan berperan penting dalam mendukung pertumbuhannya sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian, Elo Kusuma Alfred merupakan penyandang disabilitas daksa dari Denpasar. Ia menunjukkan kemandirian yang tinggi dengan merantau sendiri ke Malang untuk melanjutkan pendidikan di program studi Desain Komunikasi Visual. Ia menunjukkan perkembangan sosial yang baik melalui interaksi aktif dengan teman sekelas dan pemanfaatan layanan dari Pusat Layanan Disabilitas. Elo juga berhasil menyelesaikan tugas akhirnya yang berupa film dokumenter yang mengangkat kisah sesama penyandang disabilitas yang berhasil menunjukkan empati sosial, kreativitas, dan juga keberdayaan. Kedua mahasiswa ini berhasil menunjukkan bahwa dengan lingkungan pendidikan yang inklusif, dukungan emosional dan sosial, serta aksesibilitas yang memadai, anak berkebutuhan khusus dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik secara akademik, sosial, maupun pribadi. Perkenalkan, nama saya Saula Salsabila dengan NIM 240210101100. Analisis kasus. Kasus ini memperlihatkan bagaimana dua mahasiswa difabel mampu menunjukkan prestasi tinggi baik dalam ranah akademik maupun non-akademik di lingkungan perguruan tinggi. Keberhasilan mereka tidak hanya mencerminkan ketekunan dan kompetensi pribadi, tetapi juga menggambarkan adanya ruang yang mulai terbuka bagi mahasiswa difabel untuk berkembang secara optimal di dunia pendidikan tinggi. Dalam proses studinya, baik Dwi maupun Elo menunjukkan bahwa keterlibatan dalam organisasi dan kegiatan kampus memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman dan jaringan yang bermanfaat di masa depan. Dwi menunjukkan keaktifan dalam bidang komunikasi dan pengembangan mahasiswa, sementara Elo lebih fokus pada bidang advokasi dan keterlibatan internasional. Keduanya memanfaatkan peluang yang tersedia di lingkungan kampus untuk membangun identitas dan keahlian yang relevan dengan minat dan kemampuan masing-masing. Pencapaian mereka juga memperlihatkan adanya dukungan dari institusi pendidikan yang mereka tempuh. Fasilitas-fasilitas seperti Pusat Layanan Disabilitas di Universitas Brawijaya dan aksesibilitas fisik di Fakultas Ilmu Komputer menjadi elemen penting dalam keberhasilan studi mereka. Lingkungan kampus yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa difabel berperan dalam menciptakan atmosfer pembelajaran yang kondusif dan memberdayakan. Keikutsertaan Elo dalam konferensi internasional dan keberhasilannya menjadi MC merupakan pencapaian luar biasa yang mencerminkan kepercayaan diri dan kompetensi lintas budaya. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa difabel tidak hanya mampu bersaing secara nasional tetapi juga di level internasional. Selain itu, peluang kerja yang diraih sebelum lulus menunjukkan bahwa keterampilan, pengalaman, dan jejaring sosial yang dibangun selama masa studi menjadi modal penting untuk memasuki dunia kerja secara profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin dengan NIM 240210101086. Di sini saya akan membahas penyebab kenapa sih dia bisa sukses walaupun punya keterbatasan. Jawabannya itu bukan karena keberuntungan atau semata-mata dikasih kemudahan, tetapi ada beberapa faktor penting yang jadi penyebab utama keberhasilannya. Yang pertama, dari dalam dirinya sendiri, dia punya tekad kuat, semangat yang luar biasa, dan rasa percaya diri yang tinggi. Dia tidak fokus sama keterbatasannya, tetapi
fokus sama potensi yang dia punya. Yang kedua, support dari keluarga dan orang terdekat. Dukungan ini sangat penting, apalagi di tengah proses kuliah yang pastinya tidak selalu mudah. Keluarga ini jadi penyemangat dan tempat dia bertahan di saat dia lagi down. Yang ketiga, lingkungan kampus yang mendukung. Fasilitas ramah disabilitas, dosen-dosen yang pengertian, dan teman-teman yang welcome bikin dia bisa mengikuti proses perkuliahan dengan baik. Ini bukti kalau inklusivitas itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Lalu, ada juga faktor pemanfaatan teknologi. Di era digital kayak sekarang, teknologi membantu untuk mengakses materi, tugas, dan komunikasi. Jadi, walau ada keterbatasan fisik, tetap bisa produktif dan efisien. Intinya, keberhasilan datang dari kombinasi antara semangat pribadi, dukungan sosial, lingkungan inklusif, dan teknologi yang tepat guna. Dan ini semua bisa dipelajari untuk kita. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, tetapi tantangan yang bisa dilawan. Baik, perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NIM akhir 084. Di sini saya akan memaparkan mengenai solusi dari studi kasus yang telah kami diskusikan. Keterbatasan fisik dapat menjadi penghalang bagi mahasiswa disabilitas untuk mengakses pendidikan tinggi. Suatu perguruan tinggi perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi mahasiswa disabilitas. Selain itu, mahasiswa disabilitas juga membutuhkan dukungan akademik, dukungan sosial, serta dukungan emosional untuk berhasil dalam studi mereka. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menunjang pendidikan mahasiswa disabilitas. Solusi yang pertama yakni meningkatkan aksesibilitas, di mana pihak kampus bisa memastikan fasilitas yang ada di kampus itu bisa diakses oleh mahasiswa disabilitas, baik itu gedung belajarnya, perpustakaannya, laboratoriumnya, maupun kamar mandinya. Selanjutnya yakni dengan menyediakan teknologi bantu dan layanan dukungan seperti transkripsi, penerjemah bahasa isyarat, dan asisten pribadi. Solusi yang kedua yakni dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana pihak kampus bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang disabilitas baik di kalangan staf kampus maupun kalangan mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, kita juga harus mendorong partisipasi aktif mahasiswa disabilitas dalam kegiatan berbasis akademik maupun berbasis non-akademik, yakni dengan membangun jaringan dukungan sosial bagi mahasiswa-mahasiswa disabilitas. Solusi yang ketiga yakni dengan memberikan dukungan yang komprehensif, di mana kita bisa menyediakan sebuah layanan konseling dan juga layanan dukungan psikologis. Selain itu, kita juga bisa menawarkan program bimbingan akademik serta program pengembangan karir ketika mahasiswa disabilitas ini telah menyelesaikan studi mahasiswanya. Selanjutnya, kita juga bisa memfasilitasi akses beasiswa ataupun bantuan keuangan. Berikut tadi solusi yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan pendidikan mahasiswa disabilitas. Satu hal yang bisa kita ambil dari studi kasus yang kami bahas saat ini, di mana kisah Elo Kusuma ini merupakan contoh nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan. Perguruan tinggi jelas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi mahasiswa-mahasiswa disabilitas. Selain itu, dukungan moral, dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya juga sangat berperan penting bagi mahasiswa itu sendiri, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka tanpa merasa adanya kesenjangan dari orang-orang di sekitarnya.